Pertapaan tidak bisa dipungkiri bahwasanya hutan itu juga merupakan tujuan para pertapa guna kemudian memperdalam dharma sampai moksa memang ya. Dan yang keempat adalah jejak-jejak persajian karena ada banyak sekali meja batu dan dolmen. Suara tonggeret sangat terngiang di telinga teman-teman. Itu memang menunjukkan dua pertanda ya. Satu sudah mulai menginjak sore, ini sudah pukul 2:30, dan yang kedua lokasinya dekat hutan. Sebelah kiri inilah keberadaan dari jejak peradaban leluhur yang ditemukan di lereng gunung ya. Insyaallah, rahayu, 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 rahayu. Seperti ini teman-teman. Jadi inilah sebuah kekayaan Indonesia, kekayaan leluhur kita dulu ya, yang memang tempat ini dulu merupakan sebuah bekas perkampungan atau pemukiman kuno ya teman-teman. Pintu gerbang kita sudah disuguhi meja persajian, namun saat ini kosong. Jadi rahayu, 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 Mbah putunipun sowan. Nah, setelah itu kemudian kita memasuki area paling sakral yang membatasi dengan area keseharian ya, merupakan hutan belantara. Diduga ini merupakan sebuah kompleks karsian pada masanya. Dan di sini kita akan mendapati sebuah kolaborasi masa dan era prasejarah, Tugu Batu atau kemudian menhir pada masa prasejarah. Diduga Tugu Batu ini merupakan lambang kesuburan ya, atau sebuah simbol Palus berdiri tegak. Karena masyarakat Jawa ini berkembang seiring tanaman padi dan perkebunan-perkebunan, sehingga kemudian pemujaan akan sebuah tugu batu yang lambang kesuburan, yang menghasilkan panen yang melimpah, serta kemudian bersemayamnya arwah-arwah leluhur ya. Ini masih kita dapati di sini, ada beberapa menhir di sini. Termasuk kemudian di sini umpak-umpak batu yang cukup banyak. Ada beberapa variasi, ada umpak batu yang model seperti ini ya, ada semacam tempat menaruh air, kemungkinan ini agar serangga tidak naik ke atas tangga, jadi ada semacam lubang. Nah, seperti ini jelas ini. Jadi umpak di sini ini dibuatkan semacam cekungan keliling untuk membatasi umpak kayu yang ada di atas sana. Selain kemudian serangga, misalnya rayap gitu ya, tidak bisa naik. Misalnya ada umpak-umpak seperti ini, umpak-umpak seperti ini dalam sebuah hutan tropis ini bisa dinaiki oleh rayap. Sehingga umpak seperti ini kalau tidak ditopang oleh batu bata kuno atau tidak dibersihkan setiap hari, nah batu bata di sini ini ketebalannya sekitar 2,5 sampai 3 cm, sangat identik dengan batu bata kuno era kerajaan Majapahit. Di sisi yang lain, umpak batu yang cukup banyak ini menandakan sebuah asrama yang cukup luas dengan bangunan-bangunan yang didominasi oleh kayu atau kekayon atau kayangan. Karena kayu itu sendiri ya, yang merupakan bangunan-bangunan seperti bangunan di Minangkabau gitu ya, yaitu rumah-rumah panggung, itu memang menghindari dari ancaman serangga, binatang buas yang ada di hutan, termasuk kemudian kehangatan ya. Karena kayu ini kalau di dalamnya dan naik di atasnya, daripada kemudian lantai tanah, ini suasananya dan sangat hangat, berbeda dengan bahan-bahan yang lainnya. Selain itu kemudian juga selain umpak-umpak batu yang cukup banyak sekali ini, ada lumpang batu ya, lumpang batu yang cukup besar dan cukup lebar namun rengkah atau pecah. Nah, lumpang batu dengan lubang yang cukup lebar dan halus seperti ini memang tidak bisa dipungkiri. Yang kemudian ada alu itu semacam terbuat dari kayu untuk menumbuk biji-bijian, rempah-rempah, termasuk umbi-umbian pada waktu itu, dan dedaunan ya, untuk keperluan sehari-hari
atau keperluan bahan makanan pada waktu itu ya. Jadi ini seperti semacam mortar stone untuk menghaluskan bahan-bahan makanan dan keperluan sehari-hari pada waktu itu. Nah, selain itu coba kita melihat banyak sekali batu-batu aneh yang ada di sini ya. Bahkan batu bata di sini kita akan mendapati sebuah jejak-jejak mistis ya. Jadi di sini itu ada jejak-jejak mistis selain kemudian jari-jari orang waktu itu, terutama pada masa kerajaan Majapahit, juga ada cekungan-cekungan dan celowokan-celowokan kecil ya. Nah ini juga cukup mistis dan magis ya. Selain ini balok-balok batu candi dan yang kebanyakan memang umpak. Nah, batu bata di sini juga cukup aneh ya. Ini batu batanya ini selain 2 garis jari, ini juga ada lubang. Entah sebab apa, ada 2 lubang yang ada di sini yang dilubangi. Yang tentunya 2 lubang ini cukup asli ya, cukup asli yang dilubangi pada masa kerajaan Majapahit. Nah, selain kemudian batu bata yang masih utuh, juga banyak sekali bongkahan-bongkahan yang berupa bongkahan-bongkahan. Bahkan ketebalannya memang di sini bervariasi. Ada yang di sini sekitar 4 cm ya, sampai 5 cm ya. Dan luar biasa sekali ini ya. Memang kalau kita membayangkan lokasi ini pada masa lalu dengan banyaknya umpak batu ini merupakan landasan dari tiang-tiang kayu. Dengan umpak batu yang sedemikian banyak, artinya di sini bisa dimungkinkan memiliki 4 fungsi pada masanya. Dan yang paling kentara adalah sebuah jejak asrama Kadewa Guruan. Yang pertama itu, yang kedua adalah sebuah tempat pemujaan, terutama kemudian menyambut para pangeran muda dari Trawulan Majapahit untuk mencari ilmu atau menempa ilmu di sini, termasuk tujuan para pensiunan tua Majapahit guna menyempurnakan catur asrama. Yang keempat ya, Brahmacara, Grahasta, Wanaprastha, dan Sunyasa guna menjemput moksa. Selain itu juga kemudian terlihat selain pemujaan, kemudian asrama, juga pertapaan. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya hutan itu juga merupakan tujuan para pertapa, guna kemudian memperdalam dharma sampai moksa memang ya. Dan yang keempat adalah jejak-jejak persajian, karena ada banyak sekali meja batu dan dolmen. Juga kemungkinan kalau ada, ini adalah fragmen cowek ya. Apakah ini juga oh ya, baru atau lama, tapi karena di area ini dan jauh dari pemukiman, kelihatannya ini tinggalan kuno juga. Jadi bokongnya ini akan kelihatan, serta kemudian bagian atas ini kemungkinan memang ini yang saat ini itu laya ya, atau cowek ya. Untuk biasanya penyetan itu di warung-warung masih menggunakan cobek batu. Nah, di sisi yang lain kita juga mendapati sebuah banyak sekali hal-hal yang unik. Jadi umpak-umpak batu ini kalau kita rekonstruksi itu seperti pura-pura yang ada di Pulau Bali. Banyak sekali bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu, karena kita tidak menemukan fragmen genting kuno. Kemungkinan atapnya ini terbuat dari ijuk atau sabut aren yang berwarna hitam ya, kayak di Sake di Bali itu atapnya yang bertumpuk-tumpuk dan bersusun-susun ini terbuat dari sabut aren atau ijuk nau. Nah ini luar biasa sekali. Semoga kemudian situs-situs ini bermanfaat ya. Dan ada beberapa juga jejak yang sangat aneh ini ya. Nah, sangat aneh, dan umpak ini cukup besar. Jadi umpak ini cukup besar ini menandakan dahulunya selain cungkup-cungkup dan rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu, diduga ini ada mandapa ya. Mandapa ini kemungkinan tempat pertemuan yang cukup besar dan cukup lebar. Jadi kolomnya ini sekitar 30 cm panjang kolom. Tentunya ini bisa saja bangunan mandapa yang besar atau juga bangunan mandapa yang bersusun 3, karena dilihat dari landasan umpaknya yang cukup besar sekali ya. Termasuk ini ya, ini juga umpak yang cukup besar. Lah ini memang tertutup Mbah, permisi Mbah ya, ada batu bata yang rengkah loh. Nah ternyata ada, kita tidak sengaja ada mustika di dalamnya ya, yang berwarna putih, ada 2. Nah ini ada 2. Ternyata di umpak ini agar kayu itu ketika terjadi angin atau gempa ini tidak mudah roboh. Jadi kayu ini kemudian permisi Mbak ya, tiang kayu ini kemudian ada sebuah tonjolan di bawahnya yang ditancapkan ke dalam umpak. Ada beberapa mustika
putih ya. Kemudian ini kelihatan mustika apa ya ini seperti permata ini ya. Nah ini sebenarnya ada 2, tapi kita tidak mau mengambilnya dan tetap kita nanti kembalikan ya, karena memang ini mungkin sesuatu yang Mutiara, ya, mutiara. iya, mutiara atau rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur kita di dalam lubang batu. Kita tutup kembali. Ya, semoga bermanfaat ya. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.